Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ade Fahrul di channel Ade Fahrul. Sekarang saya sedang menemui seorang generasi Z. Z itu Gen Z. Gen Z adalah seseorang manusia yang lahir tahun 1995 sampai 2010. Yang kita harapkan Indonesia ke depan, yaitu Indonesia Emas 2045, dipegang oleh generasi yang ada di sebelah kiri saya ini. Nah, ini dia orangnya. Cantik ya? Boleh kenalin namanya? Halo semua, kenalin aku Elsa. Aku dari Universitas Bina Nusantara, jurusan psikologi. Keren dong kata orang kalau BINUS itu ya. Benar nggak sih? Katanya BINUS itu keren? Keren banget. Keren banget. Dari fasilitas, terus culture-nya itu luar biasa banget. Nah, saya manggil Elsa aja ya. Nah, kan Elsa kok masuk di komunitas Gen Z, apa sih pengertian Gen Z, dan itu kemana nih arah Gen Z-nya dan apa programnya ke depan ini? Nah, jadi Elsa ngasih tahu dulu alasan kenapa Elsa masuk Gen Z. Jadi Elsa ngerasa bahwa Gen Z ini bisa mendukung perkembangan potensi Elsa gitu. Bagaimana dengan adanya Gen Z ini menjadi wadah Elsa untuk bisa mengeksplor skill yang Elsa miliki gitu. Terus program-program yang sudah berjalan di Gen Z ini tuh kayak ada podcast, terus webinar, terus ada radio online, TV online, sama nanti yang bakal berjalan kita bakal buat kursus atau pelatihan untuk jurnalistik dan content creator. Nah, kalau boleh nanti kita agak mundur, itu Gen Z apa sih pengertiannya? Udah itu apakah saya ini generasi Gen Z atau kolonial nih ya? Nah, bisa dijelaskan karena saya yakin ya setelah Mbak Elsa memberikan informasi tentang Gen Z, banyak sekali nih yang akan ikut Gen Z. Nanti kita akan juga ceritahu di mana sekretariatnya, nomor teleponnya, kontak personnya, gimana nih? Nah, soal Gen Z, jadi Gen Z ini seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa Gen Z ini merupakan usia-usia 1995 sampai 2010. Jadi karena Elsa kebetulan tahun 2003, jadi termasuk Gen Z. Dan Gen Z ini merupakan atau yang disebut dengan digital native, di mana anak-anak pada generasi Z ini mereka lahir bersama teknologi gitu. Jadi kita bisa lihat perbedaan dengan Gen Z dengan generasi sebelumnya. Kita tuh jauh lebih peka dengan teknologi, kita jauh lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan yang ada dibanding dengan usia-usia di atas kita. Boleh nggak kalau saya simpulkan generasi Z adalah generasi yang melek ketika dia lahir di dunia owe-owe udah tahu dengan teknologi. Secara sederhana seperti itu ya, orang yang seorang manusia yang lahir ketika percepatan teknologi ada di depan dia. Begitu ya kira-kira gambarannya. Iya, bener banget. Jadi emang pas bayi itu perkembangan teknologi udah berkembang tuh di situ. Karena kan sebelumnya tuh masih tekniknya tuh masih manual dibanding dengan pada saat kita lahir itu udah lumayan berkembang ya. Apalagi kita pas lahiran itu kan udah perkembangan teknologinya udah canggih banget tuh. Jadi generasi digital lah ya, mulai kata. Iya, nah, tadi udah ceritakan mengenai programnya. Ke depan apa nih yang dimimpikan oleh generasi Z ini, Gen Z yang diwakili oleh Elsa dan teman-teman yang usianya mungkin sekarang 20-an atau di bawah 20 ya? Harapan saya terhadap organisasi ini. Ya. Elsa berharap dengan adanya organisasi ini akan menciptakan generasi-generasi emas, generasi yang berkualitas yang bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat Indonesia sehingga Indonesia semakin maju dan menciptakan SDM yang berkualitas ya, karena SDA kita ini sangat kaya sekali, namun dengan SDM yang kurang ini tentunya ada kurang seimbang nantinya. Nanti nggak ada yang bisa mengelola sumber daya alam yang sangat luar biasa yang kita miliki. Wah, jadi memang generasi Z itu generasi yang ingin menyelamatkan Indonesia ya, untuk hal-hal yang negatif ya.
Kemudian bagaimana nih kalau generasi Z melihat perkembangan teknologi? Dia kalau saya lihat ya, Mbak Elsa, itu generasi Z itu tuh generasi yang sosial. Datang, ambil di tasnya handphone. Lagi pertemuan handphone. Lagi makan handphone. Bagaimana tuh? Mengatasi ya. Nah, soal ini kalau menurut mindset saya sebagai generasi Z, ini sebenarnya karena memang culture yang berubah gitu dengan adanya teknologi, dan teknologi ini sebenarnya kita sebagai generasi Z ini kita sedang mengikuti perkembangan zaman, dan itu sebenarnya dampaknya itu bukan melulu negatif sebenarnya, karena dengan teknologi itu kita bisa menciptakan pekerjaan gitu. Misalnya kita membuat konten, terus kita membuka usaha bisa melalui online gitu. Terus dengan perkembangan yang zaman yang sudah semakin canggih ini juga, dengan adanya misalnya kita yang menjalankan rapat nih. Nah, awalnya kan kita kalau nyatet tuh suka di buku kan. Nah, dengan adanya teknologi itu kita lebih seneng nyatetnya di handphone, di tablet gitu. Jadi kita lebih ke mengikuti perkembangan zaman gitu. Tapi benar nggak ya, generasi Z itu generasi yang asosial, nggak mau bergaul? Gimana pendapat sebagian orang senyalemen generasi yang melek teknologi itu artinya generasi yang nggak mau berteman, temannya hanya di handphone atau di media sosial lainnya, gimana? Oke, jadi soal itu memang iya. Memang teknologi ini juga ternyata ada dampak negatifnya. Itu adalah dimana kita akhirnya menjadi individualis gitu. Kita jadi kurang bisa bersosial dengan orang gitu. Kita jadi kurang bisa kalau dulu itu ada aja yang diobrolin gitu ya. Tapi pada saat di zaman sekarang itu anak-anak remaja itu lebih senang ngobrolin hal-hal yang penting gitu, karena mereka ngerasa hidup mereka itu udah ke teknologi gitu. Nah, sekarang bagaimana teman-teman yang di generasi Z-nya kalau bergabung dengan di komunitas Gen Z, di mana tempatnya, kemudian mungkin sedikit aja kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Elsa dan teman-teman. Gimana Pak? Tempatnya di mana? Nanti kalau kita mau daftar mungkin ada kontak personnya. Oke, tempatnya. Oke. Jadi buat kalian yang mau daftar di Gen Z, kalian bisa langsung aja searching Instagram account kita. Itu genz.indonesia. Jadi kalian bisa langsung aja DM Instagram kita, nanti bakal kita arahin nantinya untuk masuk ke Gen Z. Jadi langsung aja, jangan lupa untuk join Gen Z karena benefitnya banyak banget. Kalian bisa mendapat relasi, terus kalian akan menambah skill-skill yang tentunya akan berguna untuk masa depan kalian gitu. Dan kalian bisa minat yang kalian miliki, potensi yang kalian punya akan diasah di organisasi Gen Z ini. Jadi ketika kita bergabung di Gen Z itu banyak hal positif tentunya ya. Ada teman, ada relasi, mungkin bisnis nantinya untuk anak milenial, teknologi, entrepreneur, minimal organisasi, dan juga kematangan diri mungkin ya nantinya. Yes, betul sekali. Nah, sekarang kita untuk closing statementnya apa nih himbauan Elza untuk masyarakat Indonesia yang sekarang dikategorikan sebagai generasi Z ini? Nah, Elsa tuh berharap bahwa kita sebagai generasi Z perlu menyadari bahwa peran kita dalam membangun Indonesia ini sangat besar sekali. Untuk itu kita harus terus untuk meningkatkan kualitas diri kita demi mencapai cita-cita Indonesia. Ya. Oke, Elza. Kita akan akhiri diskusi kita ringan ini dengan Elsa, salah satu mewakili di generasi Z yang sekarang bergabung di komunitas terwadah Gen Z ya. Selamat beraktivitas dan jangan lupa Indonesia akan menunggu pemikiran anak muda dan akan menunggu karya yang cemerlang untuk menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Ya, silakan yang mau bergabung langsung kontak tadi ya. Mesti diulang lagi mungkin tadi. Kontak langsung aja kontak di Instagram Gen Z, yakni genz.indonesia. Mungkin bisa spell di G E N Z I
@INDONESIA. Oke. Dan jangan lupa follow juga akun kita. Ya, akunnya apa? Genzi.Indonesia. Genzi.Indonesia. Selamat dan salam untuk teman-teman yang cinta Indonesia, untuk Indonesia lebih jaya lagi dan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.